Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Kolo Cokro merintih kesakitan, menahan luka di dadanya yang banyak mengeluarkan darah. Nini Warih berusaha menolongnya, sekalipun hatinya berdebar-debar dan ragu-ragu menolong lelaki itu. Tetapi perasaan hatinya sebagai seorang wanita menimbulkan rasa kasihan melihat laki-laki yang tubuhnya penuh luka itu. Dia berusaha menolongnya dengan membersihkan luka-luka itu dengan air hangat, lalu mengobatinya dengan ramu-ramuan. Tahanlah, aku akan membersihkannya dan aku akan mengobatinya. Aduh, perih sekali Nini. Perih sekali. Memang sakit, tetapi tahanlah. Kalau kau tidak tahan, lukamu bisa membusuk. Luka-lukamu ini harus kuobati dengan borehan ramu-ramuan obat. Aduh, ini sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Aduh, pelan-pelan ini. Pelan-pelan. Iya. Aku sudah cukup pelan-pelan. Aku juga hati-hati. Luka di dadamu ini cukup dalam. Tenanglah. Kalau tidak kubersihkan dengan bersih, kotoran yang melengket pada lukamu bisa membusuk. Aduh, perih sekali. Setiap sakit baru, luka baru, apabila kita bersihkan, tentu saja timbul rasa sakit dan perih. Tetapi apabila kita biarkan saja, akan membusuk dan akan menjadi parah. Nah, tenanglah dan tahan sedikit. Iya, memang sakit sekali. Ini adalah cem-ceman ramu-ramuan. Sakit ini. Sebentar, tahanlah. Ini akan lebih sakit lagi dengan borehan-borehan. Ya, tahanlah. Aduh, ini ya. Iya, memang sakit sekali. Tetapi aku percaya 2 atau 3 hari lukamu akan kering. Ramuan-ramuan ini manjur sekali. Kolo Cokro merintih menahan sakit yang luar biasa. Sementara Nini Warih tetap mengobati dan memborehi lukanya dengan tenang. Kadang-kadang tangan Kolo Cokro menyentuh lengan Nini Warih. Ada getaran halus merayap dalam debaran jantung sanubarinya. Terima kasih. Tanganmu lembut sekali Nini Warih. Terima kasih. Sudahlah, kau perlu istirahat. Aku boleh istirahat di sini barang semalam? Istirahatlah. Oh, Nini Warih. Betapa lembut, betapa halus sentuhan tanganmu. Bagai sentuhan bidadari kau menjamah tubuhku. Kau mengobati luka-lukaku, membersihkannya. Oh, Nini Warih. Sudahlah, istirahatlah Kolo Cokro. Nini Warih, aku bahagia sekali. Hatiku damai dan tentram sekali mendapat jamahanmu. Kau memang bidadari yang turun dari kayangan dan bertugas untuk menolongku. Sudahlah, istirahatlah Kolo Cokro. Aku akan membuatkan jahe manis untukmu, untuk menghangatkan tubuhmu. Terima kasih Nini. Dengan cekatan, Nini Warih meladeni Kolo Cokro dengan sepenuh hati. Tetapi dia melihat gelagat Kolo Cokro yang kurang baik. Nini Warih tak lama kemudian kembali dengan membawa semangkuk jahe manis yang hangat, kemudian menyerahkannya pada Kolo Cokro. Nah, minumlah agar tubuhmu hangat. Terima kasih. Jahe manis buatanmu betul-betul menghangatkan tubuhku. Rasanya nikmat sekali, manis dan hangat. Semanis dan sangat dirimu Nini Warih. Sejak tadi kau selalu memuji Kolo Cokro. Aku memujimu dengan sepenuh hatiku Nini Warih. Iya, aku memuji dengan sepenuh hati dan jiwaku. Kau memang manis, kau memang lembut, dan jahe yang kau bikin pun hangat, manis dan menyegarkan tubuhku. Tenggorokanku terasa hangat dan segar. Serasa sakit penyakit hilang semuanya, dan timbul kehangatan yang menjalar dari sentuhan jarimu. Terima kasih atas pujianmu. Jangan kau sentuh. Aku hanya ingin menyentuh jemarimu Nini Warih. Aku ingin mengucapkan terima kasih dengan sentuhan jemariku.
karena kau telah menyentuhku. Apa salahnya apabila aku memegang tanganmu? Memegang tanganmu saja. Jangan Kolo Cokro. Jangan kau sentuh. Masakan menyentuh tanganmu saja aku tidak boleh? Aku ingin sekali menyentuh jari jemari sehangat dan selembut jemari bidadari yang turun dari kayangan. Bidadari yang telah menolongku. Bidadari yang telah mengobatiku penuh dengan kasih sayang. Ayolah, izinkanlah aku menyentuhnya, Niniwari. Izinkanlah, aku mohon. Tanganmu juga hangat, Kolo Cokro. Tanganmu juga kokoh dan perkasa. Genggaman tanganmu seperti pengembara yang kehausan setelah berjalan di padang tandus. Kolo Cokro, ternyata kau juga memiliki kelembutan. Ada apa, Ki? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Ronto. Hanya saja hati dan pikiranku terasa tidak enak. Mengapa tiba-tiba cawan yang kupegang bisa jatuh seperti ini? Ada apa ini? Apakah Kiwari memikirkan putranya? Atau barangkali memikirkan istrimu? Aku tidak tahu, Ronto. Tetapi hati dan pikiranku serta perasaanku rasanya tidak enak. Aku khawatir kalau terjadi sesuatu pada anakku. Aku juga khawatir bila terjadi sesuatu pada istriku. Kami kemarin sudah mencegahnya. Tetapi, ya, istri Tuan sendiri yang berkeras hati untuk kembali ke Wisma. Memang ada baiknya dia kembali, Ronto. Sebab di sini pun ia tidak ada pekerjaan. Sementara aku harus memetak-metak ruang demi ruang. Memetak-metak tanah yang akan kita dirikan bangunan. Di sini ia kehilangan pekerjaan. Selain menyediakan makanan untukku, tidak ada lagi yang lain. Sementara kita sendiri sudah cukup makan daging buruan dan perbekalan yang kita bawa dari istana. Di sini ia merasa terganggu dan tidak tentram. Kau tahu, Ronto, bahwa kehadiran laki-laki pemburu itu senantiasa mengancam ketentramannya. Ya, kalau begitu, Kiwari harus segera pulang kembali ke istana. Toh tempat di sini sudah jelas. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tinggal menyuruh tenaga-tenaga untuk memulai pekerjaan ini. Masih banyak yang harus kupetak, Ronto. Untuk bangunan pesanggerahan dan wisma memang sudah jelas. Tetapi kita juga perlu mengetahui sejauh mana yang perlu kita buat taman. Apakah seluas hutan ini atau bagaimana? Ya, menurut Kiwari sendiri bagaimana? Kau yang ahli di bidangmu. Aku tidak tahu. Aku hanya menemanimu. Aku perlu berbicara dengan Kanjeng Sultan. Kalau Kanjeng Sinuwun menghendaki seluruh hutan Kerapyak ini digunakan sebagai taman perburuan, maka mau tidak mau kita harus menancapkan tiang pancang di setiap batas wilayah hutan Kerapyak ini. Kau tidak perlu khawatir, Kiwari. Kami bisa melakukannya dengan baik, percayalah. Kami prajurit-prajurit yang telah dipercaya Kanjeng Sultan. Kami tidak akan pernah mengecewakan Kanjeng Sinuwun. Kalau kau kangen pada istrimu, ya silahkan pulang. Sudah 5 hari kita di sini. Kalau aku masih bebas. Iya, besok pagi aku akan kembali ke istana. Aku ingin bertemu dengan Kanjeng Sinuwun. Siapa tahu ada yang bisa kuperoleh. Ya, tentu saja. Sebab beliau yang menginginkan tempat ini sebagai pesanggerahan dan tempat perburuan. Apabila kau mendapatkan restunya, tentu saja pekerjaanmu lebih enak. Kau tahu sendiri, Ronto. Ternyata hutan Kerapyak ini cukup luas. Luas sekali. Padahal aku memikirkan jangan sampai kalau Kanjeng Prabu berburu, dia kelelahan dan tersesat. Ini yang perlu kita jaga. Kuminta apabila besok pagi aku kembali ke istana, kau dan anak buahmu memasang tiang panjang. Maka demikianlah, Kiwari membiarkan cawan yang pecah berantakan di tanah. Dia menyandarkan punggungnya di tempat duduk yang dibuat dari bambu dan kulit kayu. Dia termangu, pikirannya gelisah sekali. Ronto hanya bisa diam. Prajurit itu bersidakap untuk mengatasi udara dingin di hutan Kerapyak. Sementara itu, Niniwari yang ada di wismanya sedang melayani Kolo Cokro, di mana Kolo Cokro mulai berharap akan keterbukaan perempuan pujaannya itu. Selain wedang jahe yang hangat ini, apakah kau tidak mempunyai sedikit makanan untukku, Niniwari? Kalau kau menginginkan makanan, barangkali aku bisa merebuskan pisang untukmu. Tidak usah repot-repot, Niniwari. Kalau pisang itu masak, biarlah aku makan. Tidak perlu kau masak, tidak perlu kau rebus. Biarlah aku makan mentah saja. Kalau kau menginginkan pisang itu, mengapa kau tak mau melepaskan tanganku, Kolo Cokro? Rasanya aku tidak ingin melepaskanmu, Niniwari. Betapa halus, lembut dan hangatnya tanganmu. Sejuk,
Ya, sesejuk tangan bidadari yang menjamah orang sakit. Aku benar-benar tentram berada di sisimu. Aku tentram sekali tinggal di sini. Lepaskan Kolocokro. Aku akan mengambil pisang untukmu. Kalau aku tidak akan melepaskanmu? Jangan begitu. Kalau ada yang melihat kita, tidak baik. Aku ini istri orang. Niniwari, aku tidak mau tahu kau milik siapa. Tapi aku ingin tetap memegangmu. Dan aku tidak ingin berpisah darimu. Kolocokro, kau jangan kurang ajar. Lepaskanlah kedua tanganku. Jangan kau pegang erat seperti itu. Lepaskanlah. Tidak, Niniwari. Aku tidak akan melepaskannya. Katanya perutmu lapar. Bagaimana aku bisa mengambil pisang itu kalau kau tidak mau melepaskan tanganku? Lepaskanlah, Kolocokro. Tidak, kau tidak perlu mengambil pisang itu. Biarkanlah perutku lapar. Asal jiwaku kenyang. Aku ingin senantiasa bersamamu, Niniwari. Memegang tanganmu dan mendekatlah. Jangan. Lepaskan, Kolocokro. Jangan erat-erat. Sakit. Jangan terlalu kuat memegang tanganku. Kalau tidak kupegang erat-erat, nanti kau lepaskan. Kolocokro, kau jangan kurang ajar. Aku ini istri orang. Dinding dan tirai di sini bisa mendengar dan bisa melihat, Kolocokro. Lepaskanlah. Aku mohon, cepat lepaskanlah. Tidak, aku tidak ingin melepaskanmu, Niniwari. Mendekatlah kemari. Kau mau duduk di sini? Kalau kau mau senantiasa duduk di sampingku, betapa bahagianya hatiku. Betapa damai dan tentram hidupku. Kolocokro, lepaskanlah. Jangan kau tarik aku, Kolocokro. Kau marah? Iya. Kalau kau semakin kurang ajar, aku akan marah. Aku telah menolongmu. Aku telah membersihkan luka-lukamu. Dan aku telah mengobatimu. Mengapa kau ingin kurang ajar pada aku? Dan aku telah memberikan tempat untukmu. Aku bisa mengusirmu keluar. Apabila kau kurang ajar seperti ini, lepaskanlah tanganku. Niniwari, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud kurang ajar kepadamu. Tetapi aku benar-benar ingin memegang tanganmu. Niniwari. Nini. Kalau kau memiliki maksud jahat kepadaku, lebih baik kau segera pergi dari sini, Kolocokro. Cepat, pergilah sebelum orang lain mendengarkan. Sebelum aku berteriak-teriak minta tolong pada mereka. Cepat, pergilah dan bangkitlah dari sini. Niniwari, maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Sungguh Niniwari. Lepaskanlah, lepaskan. Aku masih ingin memegang tanganmu. Lepaskan, tolong, lepaskan. Izinkanlah aku memegangmu. Mengusap. Kulitmu juga halus sekali, Niniwari. Lepaskan, Kolocokro, lepaskan. Kolocokro. Niniwari jengkel sekali. Dia melotot dan mengempaskan kedua tangannya yang dipegang erat oleh Kolocokro. Tetapi Kolocokro tidak mau melepaskannya. Akhirnya mereka pun tarik-menarik. Niniwari tidak berani menjerit karena dia takut apabila ada orang lain yang mendengarnya. Kolocokro semakin beringas. Dia bangkit dari tempat tidur, lalu memegang dan menarik tubuh Niniwari ke dalam pelukannya. Lepaskan, Kolocokro. Lepaskan. Niniwari tidak akan melukaimu. Aku tidak akan menyakitimu, Niniwari. Kau percaya kepadaku. Ayo, Niniwari. Aku hanya ingin memegangmu, Nini. Lepaskan, Kolocokro. Tidak. Aku benar-benar akan berteriak dan menjerit. Niniwari, percayalah Niniwari. Aku tidak akan menyakitimu. Justru aku ingin membalas budi baik. Beginikah caranya membalas budi baik seseorang? Dengan memegang dan memaksa. Jangan salah mengerti, Niniwari. Iya, kau jangan salah mengerti. Tenanglah, tenang. Aku tidak akan memaksamu. Aku ingin memberikan sesuatu yang terbaik untukmu. Kau tidak percaya? Niniwari, kau baik sekali kepadaku. Kau telah menolongku dan kau telah mengobati luka-lukaku. Percayalah, aku tidak akan melukaimu. Aku juga tidak akan menyakitimu. Apakah aku sudah gila? Apakah aku sudah sinting? Iya, kau gila, kau sinting. Tidak, Nini. Aku tidak gila, aku tidak sinting. Tetapi aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Kolocokro, lepaskanlah. Ada yang melihat kita. Akibatnya bisa runyam. Lepaskanlah. Aku tidak bermaksud jahat kepadamu, Nini. Tapi aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Lepaskanlah tanganku. Ayolah. Lepaskan. Tidak, aku tidak akan melepaskan. Aku ingin memegangmu. Dan aku tidak ingin berpisah dengan Nini. Kolocokro, kau jangan gila, jangan sinting. Aku ini istri orang. Lepaskan, lepaskan. Tenanglah. Aku tidak akan berbuat kasar kepadamu. Percayalah, aku ingin melakukan yang terbaik untukmu. Untuk itu, bantulah aku.
kau jangan meronta-ronta. Tenang. Kalau kau mau bersikap tenang, maka kita akan bisa menikmati keindahan bersama. Sebaliknya, apabila kau meronta-ronta seperti ini, kau tidak akan bisa menikmati indahnya dunia ini. Kalau Cokro benar-benar gila, lepaskanlah aku. Lepaskan! Dan segera pergi dari sini. Kau benar-benar tidak mau menolongku. Menolong apa lagi? Aku sudah mengobati luka-lukamu. Aku telah memberikan minuman untukmu, dan aku telah memberikan tumpangan untukmu. Menolong apa lagi? Benar, Niniwari. Kau memang telah mengobati luka-lukaku. Kau telah membersihkan, dan kau telah memberikan minuman hangat untukku. Tetapi sekali lagi tolonglah. Hatiku ini masih luka. Hatiku masih tertoreh. Dan obatnya hanya ada padamu. Iya, hanya dirimulah obatnya. Gila kalau Cokro. Kau benar-benar sinting. Pergilah dari sini. Lepaskan aku. Lepaskan! Tidak, Niniwari. Sebelum kau mengobati hatiku, aku tidak akan melepaskanmu. Janganlah berteriak-teriak. Seandainya kau berteriak kencang sekalipun, toh suamimu tidak akan mendengarnya. Dia sedang asik dan sibuk di hutan kerapiak. Ia mengabaikan dirimu. Kalau ia sayang kepadamu, tentu saja ia tidak akan membiarkanmu pulang ke sini sendiri. Lepaskan! Ketahuilah, Niniwari, ketika kau pulang sendiri, aku mengawalmu. Aku menguntitmu dari belakang karena aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Sekalipun kau telah dikawal beberapa orang prajurit, tetapi aku tidak yakin mereka bisa menjamin keselamatanmu. Kalau Cokro, aku mohon, kau pergi dari sini. Jangan kau permalukan keluargaku. Lepaskanlah. Dan pergilah dari sini. Aku harus melepaskanmu. Iya, lepaskanlah. Lepaskanlah kalau Cokro. Kalau aku lepaskan dirimu, artinya aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku ingin menciummu. Bolehkah, Niniwari? Gila kau. Lepaskan. Lepaskan. Niniwari, bukankah aku sudah minta izin kepadamu? Aku minta izin untuk mencium sekali saja di pipimu ini. Tidak. Kalau di keningmu? Tidak. Andaikan di bibirmu? Tidak. Tidak. Lepaskan. Aku tidak sudi kau sentuh. Cepat. Lepaskan. Kau benar-benar akan berteriak. Oh, kau akan berteriak? Niniwari, ketahuilah, kalau kau nanti berteriak, yang malu bukan aku. Aku bisa menghilangkan diri. Kalau kau berteriak, aku dengan cepat bisa melenyapkan diri dan kau akan malu. Kalau Cokro, kau benar-benar biadab. Kau tidak mengerti perasaan perempuan. Lepaskan aku. Aku ini istri orang, kalau Cokro. Oh ya, aku tahu kau memang istri Wari. Aku ingin mencicipi sejauh mana indahnya, nikmatnya, moleknya istri Wari yang cantik jelita. Niniwari, kalau kau mau ikut aku, kau akan mulia. Kau tidak hanya sekedar menjadi istri juru taman. Kalau kau ingin menjadi istriku, kau akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan mampu diberikan oleh suamimu. Aku ini Kolo Cokro. Aku ini memiliki segala-galanya. Kau minta istana, kau minta apa saja, harta benda, intan permata. Aku bisa memberikannya untukmu. Kau mau ikut aku ke Demak? Ayo. Kita tinggalkan suamimu. Kita tinggalkan masa lalu itu. Ayo. Kalau Cokro, aku sudah punya anak dan suami. Aku tidak mungkin meninggalkan mereka. Kau jangan gila. Lepaskanlah. Lepaskan. Niniwari kembali menghempaskan kedua tangannya. Tetapi Kolo Cokro semakin kuat mencengkram tangan itu. Bahkan kemudian menarik tubuh Niniwari hingga tubuh mereka menjadi rapat sekali. Kolo Cokro, lepaskan. Lepaskanlah. Cepat lepaskan. Di antara kita tidak ada batas lagi. Dan aku akan menjadi orang yang bodoh seumur hidupku apabila aku melepaskanmu begitu saja saat ini. Kolo Cokro, kau tidak kasihan kepada aku. Aku mempunyai anak dan suami. Lepaskan. Lepaskanlah. Lepaskan aku. Izinkanlah aku merengkuhmu malam ini saja. Karena kau telah menolongku dan kau telah memberikan sesuatu yang terbaik, maka aku akan memberikan yang terbaik pula untukmu. Tetapi tidak dengan cara seperti ini. Kalau Cokro, kau benar-benar gila. Tidak, Niniwari, aku tidak gila. Kau akan benar-benar bisa menikmatinya apabila kau mau. Tetapi kalau kau menolaknya, maka kau tidak akan bisa menikmati apa-apa. Lepaskan. Jangan sia-siakan kesempatan yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan yang manis ini. Lepaskan kalau Cokro. Lepaskan. Lepaskan aku. Kenapa, Ki? Kenapa? Kau sejak sore gelisah hingga larut malam seperti ini. Kau tidak bisa tidur. Aku benar-benar gelisah, Ronto. Aku tidak tenang. Malam ini juga aku harus kembali ke Mataram. Aku akan kembali. Kiwari, perjalanan malam hari sangat berbahaya. Tapi aku bisa menjaga diri. Aku akan kembali. Aku mau pinjam kudamu. Kiwari,
Aku akan menyertaimu apabila kau kembali ke istana. Tidak perlu. Kau tidak perlu mengikutiku. Jangan mengikutiku. Aku bisa menjaga diri sendiri. Tetapi tolong, uruslah anak buahmu. Dan besok pagi ku minta kau memasang tiang pancang di seluruh wilayah yang telah kutentukan menjadi taman ini. Tidak, Kiwari. Aku bisa menyerahkan tugas ini pada yang lain. Aku harus menyertaimu. Kumohon kau mau mendengarkan kata-kataku, Ronto. Aku akan kembali ke istana. Dan besok pagi aku akan kembali ke sini. Percayalah. Paling tidak sebelum matahari tinggi, aku akan sampai di sini. Aku akan ke Mataram. Kudamu kupakai. Kiwari, tenanglah, kau tidak perlu gelisah. Kiwari meninggalkan Ronto bengong di barat. Dia kemudian melangkah menuju ke tempat pengikatan kuda. Dia mengambil kuda Ronto, lalu melompat ke atasnya. Sementara malam telah larut, tetapi dia bertekad untuk kembali ke istana Mataram. Mengapa? Ada apa ini? Aneh sekali. Aneh itu Kiwari. Ia nampaknya bisa bicara dengan mata batinnya. Ada apa, Ronto? Kau melihat sendiri, Janur. Kiwari kembali ke istana Mataram. Apa? Kiwari kembali ke Mataram? Ia pulang ke istana? Iya. Nampaknya ada sesuatu yang penting dan aku telah menahannya. Tetapi ia tidak bisa. Malam ini juga ia harus kembali ke istana. Ada masalah? Aku tidak tahu persis. Nampaknya ya memang ada permasalahan yang penting sekali. Kau tahu, hati seorang seniman lebih peka dibandingkan dengan orang-orang biasa. Aku melihat dia memiliki ilmu yang tidak kita miliki. Tapi seharusnya kau menahannya, Ronto. Kalau terjadi apa-apa di perjalanan. Ya, kalau begitu, bagaimana kalau kita mengikutinya? Lalu pekerjaan kita di sini bagaimana? Untuk itulah aku sendiri bingung. Kasihan. Ia gelisah sekali sejak sore. Ada apa ya? Kalau pekerjaannya tidak berat, ia bisa mengerti keadaan. Tetapi nampaknya ada sesuatu yang penting sekali yang tidak bisa ditinggalkannya. Lalu tugas kita besok pagi bagaimana? Apakah kita bisa melakukan pekerjaan? Kita bisa melakukan apa yang perlu kita kerjakan. Kita besok pagi memasang tiang pancang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ronto dan Janur benar-benar gelisah memikirkan Kiwari. Mereka tidak tahu apa sebetulnya yang telah terjadi pada diri tuannya. Sementara Kiwari terus memacu kudanya semakin kencang. Kau kuikat di sini saja, Hitam. Nini, bukalah pintu, Nini. Bukalah pintu. Kakang pulang. Suamimu pulang. Pergilah dari sini. Cepat, pergilah. Kakang. Nini. Kakang. Maafkan aku, Kakang. Ada apa, Nini? Ada apa? Kakang, untuk kau pulang, Kakang. Aku tidak bisa tidur. Pekerjaanmu sudah selesai, Kakang? Belum. Pekerjaanku masih banyak. Aku di Kerapiak hanya merasa tidak enak. Ada apa, Nini? Mengapa kau tiba-tiba menangis? Ada apa? Kakang, aku ternyata tidak tahan sendiri di sini. Aku ingin pulang, Kakang. Aku ingin ke kampung halaman. Aku ingin melihat Sukmo. Aneh. Aku datang tiba-tiba kau menangis seperti ini. Berkatalah jujur kepadaku. Ada apa? Bicaralah jujur kepadaku. Katakan apa yang terjadi selama aku tinggal di hutan Kerapiak. Ada apa, Nini? Kau adalah istriku. Kau ibu dari Sukmo. Katakanlah, Nini, ada persoalan apa? Kau benar-benar tidak bisa melupakan anak kita? Iya, Kakak. Aku tidak bisa melupakannya. Aku semakin kesepian. Izinkanlah aku pulang ke kampung, Kakak. Izinkanlah. Kakak, kau mengerti hatiku, kan?
Kalau kau memang ingin ketemu anak kita, kalau kau ingin pulang, baiklah. Besok pagi kita harus menghadap Kanjeng Sinuwun. Kita pamitan kepadanya. Artinya kita memang tidak diperkenankan untuk bersama-sama di sini. Tetapi ku minta kau harus tahu, kalau kau pulang ke kampung halaman, artinya aku tinggal di sini sendiri. Dan kau bersama anak kita. Temani Sukmo. Kakang, jadi kau izinkan aku pulang, Kakang? Kita menunggu keputusan Kanjeng Sinuwun. Nini Warih memeluk erat suaminya. Dia menjatuhkan kepalanya di bahu suaminya itu. Dia merasa berdosa, merasa menyesal, tetapi dia tidak berani mengungkapkan kesalahan dan dosanya pada suaminya itu. Sementara itu, Ki Warih sendiri merasakan keganjilan pada diri istrinya. Dia hanya bisa merengkuh dan menepuk-nepuk pundak istrinya, lalu mencium leher istrinya penuh kasih sayang. Nini Warih jadi semakin tidak enak. Dalam hatinya berontak, bergolak, penuh dengan penyesalan. Hati Nini Warih sedih sekali, karena dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Bahkan penyesalannya itu tergambar dalam wajahnya yang keruh dan nampak muram. Ki Warih membiarkan kepala istrinya rebah di pundaknya, dan dia berusaha untuk menenangkan hati belahan jiwanya itu. Nini, kau sudah tahu bagaimana tugas dan kewajibanku selama ini. Jangan memaksakan kehendak apabila kita tidak mampu melakukannya. Aku tahu, Nini, kau memang sangat merindukan Sukmo. Demikian juga aku. Tetapi tidak saatnya kau mengeluh dan merintih. Aku merasakan sesuatu yang ganjil dan aneh padamu. Permasalahan apa sebetulnya yang kau hadapi? Ku minta kau berterus terang dan jujur kepadaku. Kakang, sungguh Kakang, aku merindukan anak kita. Aku ingin melihat Sukmo. Aku sudah bilang kepadamu, besok pagi aku akan menghadap Kanjeng Sinuwun. Aku akan menyampaikan maksud hatimu. Kalau kau ingin kembali ke Karanganyar, akan kembali ke Teratak, terserah. Tetapi hal ini harus diketahui Kanjeng Sinuwun. Tapi sebelum semua ini terjadi, apakah kau sudah memikirkannya masak-masak ini? Kakang, iya, aku benar-benar ingin ketemu Sukmo, Kakang. Sudahlah, kau jangan bersedih. Sekarang istirahatlah. Oh, ini bekas apa, Nini? Aku tadi ingin membuat parang, tetapi tak jadi kugunakan, lalu kubuang. Nini, kau tidak bohong kepadaku? Apa sebetulnya yang telah terjadi di sini? Katakan dengan jujur. Ku minta kau berterus terang padaku. Apa yang terjadi di sini hingga membuatmu menangis? Sungguh, Kakang, aku tidak bisa tidur. Tubuhku pegal-pegal dan linu. Lalu aku membuat ramuan penghangat. Lihatlah, belum kugunakan. Karena aku sadar, bukan tubuhku yang lelah, tetapi batin dan jiwaku yang letih sekali. Baiklah, aku tidak akan mendesakmu apabila memang itu yang kau lakukan. Baiklah, tetapi sekali lagi aku ingin kejujuranmu. Permasalahan apa sebetulnya yang memberatkan hatimu? Antara lelah, Sukmo, atau yang lain? Oh, Kakang, kau tidak percaya lagi kepadaku. Aku ini istrimu, Kakang. Justru karena kau ini istriku, maka aku bertanya kepadamu. Berapa kali aku mengulangi pertanyaanku kepadamu? Dan kau tidak puas dengan jawabanku? Terus terang, ku jawab iya. Aku tidak puas dengan semua jawabanmu. Kangen pada Sukmo, lelah badan. Lalu untuk apa menangis sendiri di sini? Sementara suamimu kerja keras di tengah hutan. Ku minta kau mengimbangi segala jerih payahku, Nini. Hah? Apa yang kurang? Katakanlah. Bicaralah yang jujur dan terus terang kepada suamimu. Kalau pada suamimu sendiri saja kau tidak percaya dan tidak mau berterus terang, lalu bagaimana? Bagaimana aku harus melangkah, Nini? Kakang, ku minta kau percaya kepadaku. Aku sudah jujur kepadamu, dan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku memang lelah, aku letih, dan aku pun merindukan Sukmo. Aku kesepian, Kakang.
Tak ada tempat untuk mengadu. Sementara kau ada di hutan Kerapyak. Haruskah aku berlari dan naik kuda sendirian di tengah malam untuk menyusulmu? Tidak. Tidak, bukan. Kakak, janganlah berpikiran yang bukan-bukan kepadaku. Janganlah berpikiran buruk terhadapku, Kakak. Aku ini istrimu. Sebetulnya aku sudah percaya kepadamu, Nini. Tetapi untuk apa dengan menangis-nangis segala? Tidak perlu. Bukankah kau sudah tahu bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Kau pun mengerti bagaimana kita harus saling memahami karena kita tinggal di tempat yang saling berjauhan. Kita mestinya sedikit menahan diri. Aku juga rindu, Nini. Aku juga kangen pada anak kita. Aku juga kesepian di tengah hutan Kerapyak yang dingin dan banyak nyamuk. Aku juga tidak bisa tidur. Sehingga jauh larut malam aku memakai kuda ronto dan lari ke sini. Hanya untuk menengokmu. Karena aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Dan ternyata aku temukan kau dalam keadaan seperti ini. Kau menangis. Maafkan aku, Kakak. Aku tidak memiliki pendirian teguh. Aku selalu melakukan kesalahan terhadapmu. Maafkan aku, Kakak. Kau tidak perlu minta maaf kepadaku, Nini. Aku hanya ingin kau melakukan hal-hal yang berarti dalam hidupmu. Jangan memusingkan masalah-masalah kecil. Rasa kangen bisa diobati hanya dengan bertemu. Kalau memang kau ingin bertemu dengan Sukmo, besok kau bisa kembali ke Karanganyar untuk menemuinya. Tetapi sebelumnya kita harus menghadap Kanjeng Sinuwun dulu. Sudahlah, sana istirahat. Nini Warih menjadi salah tingkah. Dalam hati kecilnya dia merasa bersalah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berbaring di sisi suaminya dengan gelisah. Dia berusaha memicingkan matanya, tetapi terasa berat sekali. Sementara itu, Kolo Cokro yang telah pergi dari rumah Ki Warih telah melesat jauh meninggalkan tempat itu. Ki Warih, akan kubuat sampah tempat tidurmu. Iya, selama kau mendekati Raden Mas Jolang, maka aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Kolo Cokro tidak akan pernah diam. Nini Warih, aku akui kau luar biasa. Kau cantik sekali. Kolo Cokro melesat. Dia menyusuri malam, menyusuri kepekatan, sepekat hati dan jiwanya yang selalu ingin mencelakakan sesamanya. Pada keesokan harinya, Ki Warih dan Nyi Warih benar-benar menghadap Kanjeng Sultan di wisma pribadinya. Di Istana Mataram, pada pagi itu, Kanjeng Sultan sedang duduk seorang diri, menikmati udara pagi yang amat menyegarkan. Ada apa, Warih? Nini, aku tidak mengundangmu menghadap. Adakah yang dapat kubantu? Ampunkan hamba, Kanjeng Sultan. Ampunkan kami, Kanjeng Sinuwun. Salam dan sembah hamba, Kanjeng Sinuwun. Salam dan sembah kalian kuterima. Duduklah yang baik. Ada apa? Apakah ada yang dapat kubantu? Atau kau menghadapi kesulitan di Kerapyak, Warih? Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba kemari hendak menyampaikan sesuatu. Katakanlah. Jangan ragu-ragu, Warih. Katakan kepadaku. Istri hamba sangat merindukan anaknya. Ia kangen pada Sukmo. Untuk itu kalau Kanjeng Sinuwun memperkenankan, izinkanlah kami menengok putra kami. Kalau hanya itu permintaanmu, mana mungkin aku menahanmu, Warih? Sebagai orang tua sudah sewajarnya apabila rindu dan kangen pada anaknya. Aku tahu hati dan perasaanmu. Nini Warih. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Jadi kau ingin menengok anakmu? Hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba ingin sekali melihatnya. Perkenankanlah hamba menengoknya. Iya, kalau kau memang menginginkan demikian. Baiklah, kapan rencana kalian hendak kembali ke Karanganyar? Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Kami bermaksud ke Karanganyar pada hari ini. Hari ini? Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu di Kerapyak, Ki Warih? Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba tidak pulang ke Karanganyar. Hamba masih tetap melakukan pekerjaan di sini. Biarkanlah hanya istri hamba yang kembali ke Karanganyar. Tidak boleh begitu, Warih. Kau suaminya. Tentu saja kau harus mengantarkannya. Setelah itu kau bisa kembali kemari. Toh dari sini ke Karanganyar tidak begitu jauh. Hanya 2 hari perjalanan. Kau bisa membawa kudamu. Hamba berani pulang sendiri, Kanjeng Sinuwun.
biarkanlah Kakang Wari tetap tinggal di istana dan melanjutkan pekerjaan yang ada di Krapek. Pekerjaannya masih banyak. Biarkanlah hamba pulang sendirian. Tidak bisa seperti itu, Nini Wari. Kau ini seorang perempuan. Kalau ada apa-apa di jalan, aku yang disalahkan. Kau ini istri seorang yang kupercaya. Mana mungkin aku membiarkan dirimu terlantar. Tidak. Kalau memang butuh pengawal, kau bisa membawa kereta dari istana. Aku akan menyuruh beberapa prajurit untuk mengantarkanmu pulang. Tetapi aku ingin agar kau mengantarkan istrimu pulang, Wari. Jangan kau biarkan istrimu pulang sendirian. Tidak, aku percaya kau akan segera kembali. Hamba Kanjeng Sinuwun. Aku percaya sepenuhnya kepadamu. Kau tidak akan menyia-nyiakan semua kepercayaan yang kuberikan kepadamu. Aku tahu, setiap orang tua pasti merindukan anaknya. Aku juga mengerti, setiap suami pasti tidak merelakan istrinya pergi seorang diri. Kalian boleh meninggalkan istana. Aku akan menyuruh beberapa orang prajurit mengawal kalian. Terima kasih Kanjeng Sinuwun. Hamba benar-benar menghaturkan terima kasih. Hamba mengaturkan sembah dan puji syukur atas kemurahan Kanjeng Sinuwun. Jadi hari ini juga kalian akan kembali ke Karanganyar? Kau mengantarkan istrimu, Wari? Hamba Kanjeng Sinuwun. Segeralah antarkan istrimu. Dan jangan lupa, kumohon kau segera kembali ke sini. Aku ingin kau segera membuktikan rancangan-rancanganmu. Aku sudah tidak betah lagi menahannya. Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu itu? Kau sudah melihat tempat-tempatnya dan kau sudah menentukan sejauh mana yang pantas untuk dipakai sebagai pesanggerahan? Hamba Kanjeng Sinuwun. Semua sudah kami petak. Semua telah hamba bagi-bagi menjadi tempat-tempat yang sangat cocok buat peristirahatan. Apabila nanti sudah selesai, Kanjeng Sinuwun bisa melihat sendiri dan berjalan-jalan sambil berburu. Menarik sekali. Aku juga sudah lama tidak berburu, Wari. Baiklah, segera antarkan istrimu ke Karanganyar dan aku akan menanti kalian. Aku akan menanti kalian kemari. Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Ada apa lagi, Nini Wari? Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Barangkali hamba tidak akan kembali lagi ke istana Mataram. Apakah aku tidak salah dengar, Nini Wari? Ki Wari, bagaimana dengan istrimu? Demikianlah Kanjeng Sinuwun. Ampunkan hamba. Memang demikianlah yang diinginkan istri hamba. Dia ingin ngemong Sukmo, putra kami. Jadi kau tidak akan kembali lagi ke istana mendampingi suamimu, Nini Wari? Hamba Kanjeng Sinuwun. Semuanya serba aneh. Dari kesukaan, kesenangan, pekerjaan, dan keahlian. Kau benar-benar meniru Eyang Wulung. Baiklah, aku mengerti. Aku paham. Sekarang kalian bisa berkemas-kemas. Nini Wari segera berkemas-kemas setelah Sang Prabu mengizinkan mereka meninggalkan istana menjenguk Sukmo. Tetapi Ki Wari termangu ketika semuanya telah beres. Ki Wari merasakan desir-desir aneh yang memenuhi batinnya. Dia hanya memperhatikan istrinya dari kejauhan sambil duduk di sudut ruangan. Ayo kakak, semuanya telah kusiapkan. Kita berangkat sekarang. Mumpung matahari belum terlalu tinggi. Kukira kau hanya bergurau. Bergurau bagaimana? Semua telah kusiapkan. Kok ini bagaimana? Kita jadi pulang? Iya, kenapa tidak? Nanti setelah kau pulang, setelah kuantarkan, maka kesunyian akan meliputi rumah ini. Aku akan tinggal sendirian. Sepi ini. Tak ada suaramu, tak ada candamu, tak ada tangismu. Kok bisa begini? Bagaimana, Kakang? Kita kan sudah pamitan pada Kanjeng Sinuwun. Iya, kita memang sudah pamitan. Tapi hatiku terasa berat ini. Kenapa kisah ayah harus kita ulangi lagi? Harus kuulangi lagi. Aku tidak tahu apa maksudmu, Kakang. Kalau kau tidak menyetujuinya, tentu saja aku tidak berkemas-kemas. Kita tinggal berangkat. Mengapa kau menjadi bimbang seperti ini? Ayolah, jangan cemberut seperti itu. Aku akan mengantarmu. Ayo. Kau tidak ragu-ragu lagi? Walaupun dengan berat hati, aku harus mengantarkanmu pulang. Iya, aku harus mengalah ini. Ayo, kita berangkat. Dengan lemas Ki Wari mengikuti langkah istrinya. 4 orang prajurit telah siap di depan rumah mereka. Nini Wari segera naik kuda, diikuti suaminya, dan mereka kemudian segera meninggalkan istana Mataram.
Debu-debu beterbangan di belakang depak dan langkah kuda. Bayang-bayang Nini Warih dan suaminya segera lenyap di balik tikungan jalan. Mereka menuju ke desa Karanganyar, tempat tinggal Ki Wulung. Setelah menikmati hangatnya tubuh, kau ternyata meninggalkan Mataram. Jangan lupa Nini Wari, aku akan tetap setia mengikutimu. Kalau Cokro tidak akan membiarkanmu pergi seorang diri. Aku senang sekali apabila suamimu tidak ikut ke desa dan hanya mengantarkan. Artinya ada kesempatan panjang untuk kita berdua, Nini Wari. Bagaimana Guntur dengan tugas-tugasmu? Apakah sudah kau laksanakan dengan baik? Hamba Kanjeng Pati, hamba telah melaksanakan tugas. Hamba telah menyebarkan pengumuman ke wilayah Kendeng, Tayu, Juwana, Lasem, Larong, dan sampai ke Gorong-Gorong. Hamba telah menyampaikan berita ini kepada semua rakyat dan kaula di wilayah Demak Bintoro. Bagus sekali kalau begitu. Tinggal bagaimana kita melatih mereka sebaik-baiknya. Jangan sampai kita membuang waktu dan kesempatan. Aku akan melaporkan pada Kanjeng Pangeran Puger. Dan kau harus benar-benar menjaga rahasia ini. Apabila ada utusan dari Istana Mataram, jangan sampai kau membeberkannya, ngerti? Hamba Kanjeng Pati, hamba akan memegang janji. Sekarang ayolah, ikut aku. Kita harus menghadap Kanjeng Pangeran. Patih Gending mengajak Guntur menghadap Pangeran Puger di Istana Kadipaten Demak Bintoro. Keadaan sunyi sekali, namun dengan tenangnya Patih Gending melangkah ke tempat pribadi Pangeran Puger. Bagaimana, Paman Gending? Apakah rencana kita sudah mulai kau persiapkan lebih baik? Hamba Kanjeng Pangeran. Hamba. Jangan khawatir. Setiap merencanakan sesuatu, hamba tidak pernah gagal. Hamba Kanjeng Pangeran. Inilah yang pernah hamba ceritakan Kanjeng Pangeran. Perwira Guntur. Dia membawahi 400 prajurit di Demak Bintoro ini. Sejak hamba memegang pemerintahan di sini, selama istana kadipaten kosong dan tak ada yang memegang, maka dialah yang menjadi kepercayaan hamba. Kini Guntur telah mengumpulkan banyak pemuda dari wilayah Kendeng sampai ke sebelah utara. Kadipaten Demak ini tidaklah sempit, Kanjeng Pangeran. Jangan khawatir, hamba akan mendukung semua rencana Kanjeng Pangeran. Terima kasih atas kesediaanmu, Paman Gending. Karena dengan demikian, maka aku bisa melangkah lebih jauh lagi. Tetapi, kita belum bisa terang-terangan sebelum mengetahui sejauh mana kekuatan kita. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Jangan khawatir. Semua telah hamba susun dengan rapi. Semua telah hamba persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi nampaknya hamba mendapat sedikit ganjalan, Kanjeng Pangeran. Ganjalan? Ganjalan apa lagi, Paman Gending? Nampaknya Kakang Tondonegoro tidak menyetujui dengan apa yang hamba rencanakan dan yang sedang hamba laksanakan. Semua itu ada di tanganku, Paman Gending. Paman tidak perlu mengkhawatirkan Paman Tondonegoro. Sejak kecil, Paman, aku ini bersamanya. Jadi aku tahu persis bagaimana menghadapinya. Tetapi Kanjeng Pangeran, kalau ia mencampuri urusan ini, maka kita tidak bisa menjalankan kewajiban dan tugas-tugas kita dengan baik. Hambatan-hambatan itu akan datang apabila ia selalu memperlambat keputusan Kanjeng Pangeran. Nampaknya ia kurang suka dengan apa yang pernah hamba kemukakan di depan Kanjeng Pangeran. Sekali lagi kusampaikan kepadamu, Paman Gending, semua itu ada di tanganku. Paman tidak perlu khawatir tentang Paman Tondonegoro. Aku yang akan mengatasinya. Kalau begitu, hamba mengucapkan terima kasih.
Artinya hamba tidak perlu ragu-ragu lagi melaksanakan apa yang pernah hamba usulkan di depan Kanjeng Pangeran. Iya, lakukanlah yang terbaik. Semua untuk kita bersama, Paman. Dan hati-hatilah, Paman Gending. Apa sebetulnya yang diinginkan Paman Gending? Aku mendengar sedikit-sedikit tentang rencanamu itu. Kau tidak perlu khawatir dengan apa yang kulakukan, Nimas. Kau cukup ada di belakangku saja. Apabila kau mukti, maka semuanya pun akan ikut mukti. Hidup di dunia ini hanya ada dua hal, mukti dan mati. Iya, Kang Mas. Manusia hidup di dunia ini hanya sementara. Buatku rasa mukti itu sudah kunikmati ketika duduk di pelaminan. Dan kita tinggal menanti saatnya perjalanan manusia yang kedua. Nimas. Yaitu saat kita mati, Kang Mas. Ya, kau jangan bicara seperti itu. Aku mempunyai rencana besar dalam hidup kita. Kau tahu, Nimas, Adi Jolang memberikan kekuasaan kepadaku. Karena akulah yang layak memegang kekuasaan. Sebetulnya bukan hanya di sini, Nimas. Aku sebetulnya layak untuk memerintah Mataram, menggantikan kedudukan Kanjeng Romo. Tetapi Nimas, Adi Jolang telah merebut hak dan kewajibanku. Tahta Mataram seharusnya ada di tanganku, Nimas. Dan kaulah permaisurinya. Kau seharusnya yang duduk di sampingku menjadi permaisuriku. Dan akulah yang berhak menjadi Sultan Mataram, bukan Adi Jolang. Bukan, dia itu adalah saudaraku yang paling muda. Puger telah dilangkai. Dia juga telah melangkai Pringgoloyo, Purboyo, Kang Mas Jumina, dan semuanya hanya dipandang sebelah mata. Aku akan menunjukkan kalau aku mampu memerintah, Nimas. Kang Mas. Apa, Nimas? Ada apa lagi, Nimas? Kau tidak perlu resah dan gelisah, Nimas. Aku telah menyusun semuanya dengan rapi, dan aku telah memegang Demak Bintoro ini dengan sebaik-baiknya. Kau tahu, belum lama aku memerintah di sini, Nimas. Tetapi kaulaku begitu setia kepadaku. Tetapi Kang Mas, aku sebetulnya tidak setuju dengan apa yang direncanakan Paman Gending. Ia selalu mendesak dan membujukmu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, Kang Mas. Melakukan hal-hal yang tidak baik bagaimana, Nimas? Dia merencanakan dan melaksanakan sesuatu yang besar buat kita. Dia adalah tangan kanan kita yang baik. Kau jangan takut, Nimas. Maaf sebelumnya, Kang Mas. Nampaknya Paman Gending hendak memberontak. Tidak, Nimas. Kami tidak akan memberontak, tetapi aku akan menunjukkan kepada Jolang bahwa aku bisa memerintah jauh lebih baik dari dirinya. Aku juga akan membuka mata buat Eyang Mondoroko dan Pak Lek Mangkubumi supaya mereka tahu, supaya mereka membuka matanya lebar-lebar bahwa Puger tidak hanya cecunguk. Aku ini manusia. Aku ini adalah anak tertua dari Romo. Kanjeng Romo sekalipun tidak mau memandangku. Tapi aku yakin, akulah yang paling berhak. Akulah yang paling tua di antara mereka. Kanjeng Romo pasti telah dijejali oleh Eyang Mondoroko dan Pak Lek Mangkubumi. Aku pun perlu menunjukkan kepada mereka bahwa aku ini bukan anak kecil, Nimas. Bukan. Tetapi titah Kanjeng Romo almarhum adalah hukum dan undang-undang bagi Mataram, Kang Mas. Kang Mas melupakannya? Aku tidak melupakannya, Nimas. Akan tetapi akulah yang paling berhak memegang tahta Mataram. Bukan hanya di Demak ini. Memang Kadipaten Demak Bintoro ini luas sekali. Laladanku cukup luas, Nimas Larasati. Dan kau pun tahu, Nimas, bagaimana aku memerintah kaulaku. Kalau semua bisa ku pegang dengan baik, kau pun akan ikut senang juga, bukan? Atau kau tidak suka apabila aku memegang kekuasaan yang lebih luas lagi? Begitu? Bukan begitu maksudku, Kang Mas. Tetapi Dimas Jolang telah memberikan kepercayaan kepada Kang Mas, dan Kang Mas akan menyia-nyiakannya. Siapa yang menyia-nyiakan kepercayaan itu, Nimas? Nimas Larasati, aku tidak menyia-nyiakan kepercayaan itu. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan aku akan menunjukkan kepadanya bahwa aku benar-benar bisa dipercaya. Kau tahu bukan maksudku, Nimas, bahwa Puger bisa dipercaya seperti halnya aku menjadi suamimu. Kau percaya kepadaku dan aku percaya kepadamu. Kalau aku bisa menjadi seorang suami yang baik, artinya aku pun bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, Nimas. Kang Mas, mohon kau mau mendengarkan aku, Kang Mas. Dengarkanlah. Aku tidak ingin Kang Mas balelo.
Tuan Puger memandang istrinya tajam sekali. Nimas Larasati menundukkan wajahnya. Jantungnya berdebar-debar karena dia melihat suaminya murka. Dia bergidik, lalu mencuri-curi pandang pada suaminya yang masih tetap melotot kepadanya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.